Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Alisa Lubis dari 2B Perbankan Syariah dan rekan saya Devina Wansari dari 2B Perbankan Syariah. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan salah satu topik yang penting di kehidupan, yaitu hak asasi manusia atau HAM. Yuk, mari kita pelajari bersama. Haja. Manusia atau HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini melekat pada diri kita sebagai manusia yang tidak bisa diambil, tidak bisa dicabut, dan berlaku secara universal untuk semua orang tanpa memandang ras, suku, agama, status sosial, jenis kelamin, atau kebangsaan. HAM sebagai fondasi dari kehidupan yang adil, damai, dan bermartabat. Adalah ciri-ciri dari hak asasi manusia tersebut. Yang pertama ada universal, yaitu berlaku untuk semua manusia dimanapun ia berada. Yang kedua melekat atau inherent, hak ini dimiliki sejak seseorang itu lahir. Yang ketiga tidak dapat dicabut, ialah tidak ada yang bisa mencabut hak asasi manusia dari seseorang tersebut. Yang keempat tidak dapat dibagi, semua hak bersifat saling terkait dan sama pentingnya. Dan yang kelima mendasar, hak ini merupakan dasar dari hak-hak dari yang lainnya. Banyak bentuk. Secara umum, hak asasi manusia dibagi menjadi beberapa jenis. 1. Hak asasi pribadi atau personal rights. Contohnya hak hidup, hak atas kebebasan beragama, dan hak untuk berpendapat. Yang kedua, hak asasi politik atau political rights. Seperti hak untuk memilih dan dipilih, hak berserikat, dan hak menyampaikan aspirasi politik. Ketiga, hak asasi ekonomi atau economic rights, seperti hak untuk bekerja, hak untuk penghasilan yang layak, dan hak untuk memiliki kekayaan pribadi. 4. Hak asasi sosial dan budaya atau social and cultural rights. Contohnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak untuk mengembangkan budaya. Yang kelima, hak asasi hukum atau legal rights. Misalnya, hak untuk diperlakukan sama di depan hukum dan hak mendapatkan perlindungan hukum. Yang keenam, hak atas perlindungan diri atau rights to protection, yaitu hak atas rasa aman, bebas dari penyiksaan, dan bebas dari perlakuan kejam. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan hak asasi manusia tersebut. Hak asasi manusia tidak muncul begitu saja, tapi melalui proses yang panjang. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia menyadari pentingnya melindungi martabat manusia secara global. Pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengesahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Deklarasi ini memuat 30 pasal yang menetapkan hak-hak dasar yang harus dijamin oleh semua negara. Inilah yang menjadi dasar bagi hukum internasional tentang hak asasi manusia hingga sekarang. Indonesia juga mengakui pentingnya HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 28A sampai 28J. Berbagai hak asasi manusia dijamin secara konstitusionalnya. Contohnya, pasal 28A menjamin hak untuk hidup dan mempertahankan hidup. Pasal 28E menjamin kebebasan beragama dan berpendapat. Pasal 28I menjamin hak untuk tidak disiksa dan perlakuan yang adil. Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang memperkuat perlindungan HAM secara hukum di Indonesia. Adalah pelanggaran dari hak asasi manusia. Namun, dalam kenyataannya, hak asasi manusia masih sering dilanggar. Contoh pelanggaran hak asasi manusia berat seperti pembunuhan massal, penghilangan orang secara paksa, dan penyiksaan. Sementara itu, pelanggaran hak asasi manusia ringan bisa berupa diskriminasi, penahanan tanpa
dasar hukum atau pembatasan kebebasan berpendapat. Pelanggaran hak asasi manusia merugikan bukan hanya korban secara individu, tapi juga mencederai nilai kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat. Dan mencegah pelanggaran HAM, Indonesia memiliki beberapa lembaga antara lain: 1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, lembaga independen untuk menyelidiki dan menindak pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menangani pelanggaran HAM berat. Yang ketiga, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk melindungi korban dan saksi pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, Ombudsman Republik Indonesia untuk menangani pengaduan pelayanan publik yang tidak adil. Ini adalah peran kita dalam menjaga hak asasi manusia. Kita semua bisa hidup menjaga dan caranya, yang pertama menghormati hak orang lain, yang kedua jaga diskriminasi, yang ketiga dan yang keempat laporkan jika melihat ketidakadilan. Menjaga hak asasi manusia bukan hanya